Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Saya di sini akan memberikan bagaimana Anda merangkai meruntut sebuah proyek manajemen plan, di mana sebelumnya Anda telah membuat inisiasi proyek dari proposal yang sudah Anda buat sebelumnya, yaitu proposal proyek. Nah, dalam inisiasi proyek Anda telah memaparkan pula, saya sebelumnya sudah mengupload video tentang inisiasi proyek. Anda bisa view di sini, di situ Anda bisa memberikan komentar. Nah, nanti itu seri pertama dan ini adalah seri lanjutannya, yaitu seri keduanya. Nah, dalam manajemen project ini, manajemen project plan ini, Anda bagaimana mensiasati rule atau langkah-langkah aturan yang akan Anda laksanakan, yang Anda lakukan bersama tim work Anda atau tim kerja Anda. Nanti untuk mahasiswa saya sudah siapkan format penulisannya. Saya ini merujuk di berbagai artikel juga, beberapa artikel yang telah saya baca dan buku juga saya baca. Salah satunya adalah berjudul Manajemen Proyek Berbasis Teknologi Informasi Revisi 2, penerbit Informatika dengan penulis Imam Herianto dan Totok Triwibowo. Nah, itu beliau yang menulisnya. Saya membaca buku ini dan saya membelinya pula. Nah, di sini kita mulai saja. Pertama yang Anda lakukan adalah Anda melihat dulu inisiasi proyek Anda seperti apa. Nah, kemudian Anda masukkan, Anda implementasikan ke perancangan manajemen proyek Anda. Nah, di sini pertama Anda tulis nama proyek Anda apa di sini ya. Nama proyek, nama yang proyek Anda yang Anda buat. Ini judul, bawahnya bahasa Inggris. Nah, kemudian Anda siapa yang teamwork Anda yang menulis ini? Tanggal berapa revisi terakhir? Kenapa revisi di sini? Karena ingin tahu berapa jumlah kegiatan yang Anda telah laksanakan. Ini fungsinya revisi tulisan. Nah, kemudian revisi dokumen apa saja yang sudah masuk ke sini. Versinya versi berapa? Nah, itu ada korelasinya ke revisi terakhir tadi. Nah, ini daftar isi. Daftar isi Anda lampirkan nanti dokumen kontrol. Nah, nanti saya akan berikan ke Anda seperti apa dokumen kontrol. Ya, dokumen dalam controlling sama seperti inisiasi project juga ada dokumen kontrol. Nah, kemudian selanjutnya ada scope, ruang lingkup project. Nah, di sini Anda jabarkan, Anda membuat apa? Sama seperti dalam inisiasi project juga sama. Tujuan projectnya pun sama. Nah, jadwal project gitu. Jadwal project ini pula sama, namun di sini ada tambahan karena Anda ada beberapa versi. Kalau Anda memang setelah menerbitkan beberapa kali versinya. Ya, jadi jadwal project itu seperti milestone ya, seperti itu untayan. Nanti akan saya berikan pula. Struktur organisasi. Nah, maksudnya di sini struktur organisasi adalah nanti Anda menjelaskan, menjabarkan bagan organisasi project, pembangunan project Anda. Itu. Nah, siapa? Ya, direkturnya, project ownernya, project manajernya, bagian sistem analis, bagian desain, programmer, testing atau uji ya, bagian testing itu dengan uji. Untuk testing nanti kita ketemu di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini saya hanya paparkan saja. Itu adanya di rekayasa perangkat lunak atau rekayasa software. Untuk dokumentator atau dokumentasi, Anda jabarkan siapa, dan bagian administrasi yang kaitannya dengan dokumen-dokumen surat menyurat seperti itu. Itu di struktur organisasi proyek Anda atau di perusahaan Anda. Nah, kemudian dalam manajemen komunikasi di sini, di manajemen komunikasi, Anda akan merancang bagaimana komunikasi Anda, bagaimana feedback dan bagaimana pertemuan Anda dengan customer atau relasi Anda dalam merancang project. Ini manajemen komunikasi. Di situ ada perancangan communication plan. Nanti saya akan berikan
formatnya. Kemudian persiapan pertemuan. Nah, ini meeting. Ini penting sekali. Kenapa? Karena dalam sebuah project plan, meeting itu penting karena alat komunikasi langsung, gitu. Alat komunikasi langsung dengan konsumen, Anda atau customer Anda. Tanpa ada meeting susah nantinya komunikasinya. Walaupun itu berupa online ataupun offline, tatap muka langsung. Dalam manajemen perubahan, di sini bicaranya ada prosedur kontrol perubahan, ya, yang di dalamnya kaitan dengan modifikasi yang disetujui, pengajuan perubahan-perubahan yang sifatnya mikro. Nah, kalau dalam hal ini sifatnya mikro. Kalau memang nanti di proyek besar, ya nanti akan dipaparkan lebih lanjut. Kemudian, change request form. Jadi, form permintaan perubahan seperti apa? Nah, nanti bicaranya di sini. Kemudian, pengajuan perubahan. Nah, dalam manajemen perubahan ada pula pengajuan perubahan dari customer atau dari internal yang di bagian lapangan. Dan monitor perubahan seperti apa apabila misalnya permintaan berubah telah disetujui, pekerjaan dapat dimulai, seperti alurnya, aturannya, kesepakatan. Kemudian kemajuan dalam kontrol perubahan dilaporkan dalam meeting project, meeting internal. Nah, itu penting sekali, harus ada. Nah, selanjutnya perancangan komunikasi, gitu. Perancangan komunikasi nanti ada pertemuan atau rapat meeting internal Anda, internal tim project work. Jadi tim work Anda. Kemudian pelaporan report. Nah, ini kemajuan projectnya seperti apa? Apakah sudah sampai ke, misalnya Anda, contohlah Anda menggunakan metodenya di sini banyak sekali SDLC. Ambil salah satu misalnya research and development. Anda sudah datang ke sana, istilahnya berarti kalau sudah datang ke sana Anda sudah mengambil data. Apa dilakukan selanjutnya? Misalnya desain, ataukah Anda melakukan reduksi data seperti itu. Ini adanya pada saat pelaporan dari hasil lapangan sesuai dengan metode yang Anda gunakan. Nah, untuk bicara metode nanti kita ada di seri mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Untuk lampiran B-nya nanti akan ada form permintaan perubahan, change request form. Nah, kemudian ada catatan change request log, nanti ada pencatatan perubahan, dan di lampiran C-nya ada struktur rincian project, work breakdown struktur, ada project team assessment, ada project schedule, dan terakhir RAB. Nah, ini daftar isi ini semua nanti formnya akan saya sajikan, akan saya berikan kepada Anda. Namun di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, ini untuk dokumen kontrol. Dalam dokumen kontrol ini Anda isi seperti Anda membuat inisiasi project kemarin. Sebelumnya Anda sudah mengikuti seri pertama, itu akan Anda isi tanggal berapa, siapa yang membuat, versi berapa, referensi perubahannya di ACC oleh siapa. Nah, nanti mengetahuinya pejabat yang memberikan pengesahan di sini di bawahnya, nama, jabatan, dan tanda tangan atasan dari sebuah organisasi project. Nah, ruang lingkup skupnya itu sama seperti inisiasi kemarin, inisiasi project. Anda ceritakan kalau Anda membuat sistem informasi tabungan. Nah, ini akan cerita Anda di sini seperti apa sih model pola membuat sistem informasi tabungan tersebut, untuk apa, batasannya seperti apa. Misalnya untuk tabungan siswa dan guru. Nah, itu ruangnya. Nah, lingkupnya tabungan apa saja di situ? Apakah tabungan baju, buku, apa tabungan seperti tabungan rutin? Nah, untuk siapa? Untuk guru dan siswa. Nah, seperti itu. Nah, Anda jabarkan di sini. Anda tulis deskripsinya di sini. Nah, sebelum saya lanjut, nanti untuk Anda jika ada yang tidak, atau jika ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang belum memahami tutorial saya ini, Anda silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya.
Nanti Anda tulis di situ apa saja yang Anda tanyakan, nanti saya akan menjawabnya langsung. Nah, kemudian selanjutnya tujuan project. Nah, ini sama dengan inisiasi project kemarin ya. Ada tujuannya seperti apa saja tujuan projectnya. Terus faktor penentu keberhasilannya seperti apa, sama dengan inisiasi kemarin, inisiasi project. Keuntungan yang diharapkan apa saja. Dengan adanya Anda membangun suatu sistem informasi tabungan di sekolah, keuntungannya apa? Kontrol keuangan, laporan keuangan, efektivitas kerja, dan lain-lain seperti itu. Jadi disitulah nanti akan ketahuan kapasitas dari perangkat atau produk Anda buat. Akan ketahuan nilainya seperti apa. Nah, jadwal project di sini, ini di dalam jadwal project ada analisa dan desain sistem. Nah, ada berapa tahap di sini analisa dan desain sistem dalam jadwal project. Ini Anda tuliskan di sini. Anda layangkan di sini karena ini penting. Karena ingin mengetahui seperti apa pekerjaannya gitu. Misalnya satu, analisa desain, menganalisa kepegawaian, menganalisa keuangan sekolah karena Anda akan membuat sistem informasi tabungan. Kemudian membuat statement of purpose, misalnya seperti itu, konteks diagram, atau sekarang biasanya kita menggunakan UML ya, seperti itu. Tapi ini dalam hal project ya, dalam hal project. Kemudian Anda membuat kamus data apa saja yang nanti akan digunakan oleh programmer, data-data apa saja di situ. Kemudian membuat proses spesifikasi, jadi detail dari alur suatu sistem yang akan nanti dibuat. Nah, kemudian Anda buat di situ durasi kerjanya berapa hari, tampilkan di sini durasinya, gitu. Durasinya misalnya 10 hari, gitu. Tulis di sini 10 hari misalnya. Mulai kapan, selesai kapan, seperti itu. Tulis tanggalnya. Ini penting sekali karena untuk kontrol nantinya, untuk kontrol kemajuan project. Kemudian desain aplikasi. Jadi rangkaian jadwal project ini tidak jauh dan hampir sama dan malah sama dengan metode yang Anda gunakan. Karena metode rekayasa perangkat lunak atau SDLC biasanya sama gitu, hanya beda penempatan kerja saja, pola kerjanya saja yang akan berbeda di situ. Gitu, apa digabungkan, apa seperti waterfall satu persatu, apa nanti dipangkas seperti extreme programming, modelnya seperti itu. Banyak sekali model-model yang akan Anda buat kalau Anda nanti masuk pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, baik, selanjutnya programming. Nah, di sini programming, apakah dia menyiapkan code-nya, dia menyiapkan software untuk membuat codingnya, mereka menyiapkan software untuk membuat database-nya, seperti itu. Gitu. Jadi dokumen-dokumen pada saat dia akan membuat suatu program itu penting sekali di sini. Kemudian testing program. Nah, ini saya tadi bicara testing program. Nah, dikhawatirkan ada bugs atau ada kekeliruan dalam sebuah data, misalnya ada yang error atau tidak, algoritmenya tidak berjalan. Nah, itu penting sekali, harus di testing, harus dilihat kembali. Khawatir ada beberapa source code yang keliru. Nah, kemudian di sini ada training user. Jadi training user itu semacam kita share education gitu. Jadi memberikan pelatihan kepada user kita, konsumen kita gitu. Nah, saya kembali lagi ke testing program. Dalam testing program atau biasa disebut untuk menganalisa bugs, itu ada dua model, bisa menggunakan black box, bisa menggunakan white box gitu. Jadi kalau black box itu biasanya lebih ke arah tampilannya, user GUI-nya, graphic user interface. Kalau untuk white block. Nah, white block ini lebih ke arah source code-nya dan database-nya gitu. Jadi query-query-nya seperti itu. Untuk dokumentasi itu kaitan dengan berkas-berkas apa saja gitu yang harus disiapkan,
SOP, dokumen, user guide. Nah, itu penting sekali. Nah, dalam maintenance itu ya harus, karena itulah suatu insurance atau suatu jaminan ya, jaminan dari tim Anda, dari perusahaan Anda dalam membangun suatu project gitu. Karena tanpa ada asuransi atau tanpa ada maintenance, nanti akan sulit untuk menarik daya tarik dari si konsumen gitu loh. Kalau konsumen diberikan ini, biasanya konsumen akan mau dan dia akan membeli produk Anda ini, seperti itu. Nah, kemudian administrasi. Nah, ini dokumentasi project. Selanjutnya struktur organisasi, itu yang saya tadi sampaikan. Ini struktur organisasi kelompok organisasi Anda, teamwork Anda. Nah, teamwork Anda, peran dan tanggung jawabnya. Seperti itu ya. Ada direktur, tanggung jawabnya apa? Itu ada programmer, tanggung jawabnya apa? Desain, tanggung jawabnya apa? Dan itu Anda jabarkan satu persatu. Kemudian manajemen komunikasi. Nah, ini persiapan meeting yang saya sampaikan tadi. Nah, Anda nanti buat bagannya, buat tabelnya gitu. Jadi jenis pertemuannya apa, agendanya apa, waktunya kapan, penanggung jawabnya siapa, partisipasinya atau audiensnya siapa, ada masukan-masukan berupa apa, outputnya berupa apa dari pertemuan-pertemuan tersebut. Itu penting karena untuk rundown gitu, untuk feedback gitu kan, untuk mengkaji ulang jalannya proyek Anda ini. Nah, itu penting sekali. Kemudian ada manajemen perubahan. Nah, di manajemen perubahan ini Anda nanti buat grafiknya, buat tabelnya, di mana tabel itu terdiri dari nomor formnya, terus deskripsi permintaannya apa dari konsumen, terus nama pengusul siapa dari konsumen tersebut, tanggal usulan masuk, dan tanggal persetujuan untuk dikerjakan usulan perubahan tersebut. Itu penting sekali. Karena tanpa ini nanti akan bingung tim Anda gitu. Akan membingungkan juga apa yang dikerjakan. Kemarin usulannya jangan-jangan dikerjakan 2 kali nantinya. Nah, ini seperti ini meeting. Nah, ya, meeting manajemen, pembukuan, tim proyek, agendanya, waktunya, ya. Terus keluarannya, masukannya, seperti ini. Ini perencanaan komunikasi. Ini lampiran A-nya. Nah, kemudian laporan, ini reportnya, jenis, itemnya, penanggung jawab, distribusi, masukan, keluaran. Nah, ini laporan reportnya. Seperti apa kemajuan proyek Anda. Nah, ini permintaan perubahan yang saya sampaikan tadi. Nah, ini penting gitu loh. Ini formnya. Kalau tanpa ini nanti bisa jadi kerjaan yang sudah dikerjakan kembali gitu. Padahal itu sudah gitu loh. Nah, inilah pentingnya dari sebuah formulir permintaan perubahan. Itu penting. Nah, ini alurnya ya. Jadi nanti ada tulis di sini perinci detail permintaan-permintaan seperti apa, karena kemarin di inisiasi project ada pertanyaan gitu, ada pertanyaan mengenai bagaimana kalau ada perubahan change dari konsumen. Kemudian selanjutnya ini ada lampiran C, struktur rincian pekerjaan, work break struktur. Jadi merincikan pekerjaan-pekerjaan Anda dari berbagai fase di sini. Misalnya ini sama dengan jadwal proyek tadi fasenya. Fase analisa dan desain sistem, ini fase A. Nah, ini Anda ganti fasenya. Ini fase-fase ini sama isinya seperti jadwal proyek. Pertama analisa dan desain sistem, kedua desain aplikasi, kemudian 3 programming, 4 testing. Nah, sama dengan, namun di sini bicaranya gugus tugas mengerjakan apa tim Anda itu gitu loh. Nah, ini ada korelasinya antara work breakdown struktur dan jadwal project. Nah, ini analisa desain sistem, ada desain aplikasi, di sini ada
programming, ada testing program, nanti ada instalasi program, ada training, ada dokumen, ada maintenance, dan administrasi. Nah, seperti itu. Sama nih yang dicetak-cetak tebal itu, sama seperti di jadwal project ini. Nah, saya kembali lagi ke jadwal project. Nah, ini sama dengan jadwal project. Analisa, desain, programming, testing, gitu. Terus ada instalasi, training, dokumen, maintenance, dan administrasi. Nah, di bawahnya baru disetujui, approval oleh pemilik project dan manajemen project. Nah, itu penting sekali karena kesepahaman nantinya supaya bagus dan tidak ada miskomunikasi nantinya. Kemudian penugasan tim project Anda. Tim project Anda diberikan tugas oleh Anda, gitu. Karena kalau tanpa ada penugasan tim nanti akan merepotkan. Job description-nya seperti apa, project manager tugasnya apa saja, gitu. Terus misalnya sistem analis mengerjakannya apa saja, desain apa saja, dan siapa, gitu, orangnya. Programmer tugasnya apa saja dan siapa. Ini hampir mirip dengan proposal Anda, gitu. Terus testing, gitu. Nah, barulah nanti dibuat oleh siapa, disetujui oleh siapa. Nah, ini. Nah, sampai ke tahap administrasi. Sama seperti di work backdown tadi. Jadi ada project manager, ada sistem analis, ada desain, ada programmer, ada testing, tester, ada dokumentator, ada administrator. Nah, di sini di form penugasan tim project, gitu. Di penugasan tim project itu, ini saya tulis saja di sini untuk memudahkan Anda. Ada project manager, ya. Terus ada kedua ada sistem analis. Di sini ada sistem analis. Ini saya agak berantakan ya. Namun di sini sama kolom-kolomnya seperti itu. Ini ada desainer. Siapa yang mendesainnya? Terus di sini ada programmer. Nah, ada programmer, kemudian ada tester. Kemudian ada dokumentator. Nah, ada dokumentator di sini. Nah, kemudian di terakhir ada administrator. Ini nanti bisa Anda tambahkan di sini kolom baru yaitu administrator, gitu kan. Nah, ini terpisah ya, ini terpisah. Jadi kolom administrator itu kolom baru. Oke. Selanjutnya jadwal project. Nah, tadi sama seperti yang di atas tadi ada jadwal project. Namun di sini bicaranya ada gugus tugas, lebih detail, terperinci lagi, gitu. Prosesornya. Jadi ada predecessor, jadi ada intinya versinya, gitu. Misalnya contoh bagian programmer dia melakukan back end, front end, berapa durasinya? 3 bulan, berarti 3 bulan 60 hari ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Predecessornya berapa? 3 titik berapa? Gitu. Jadi korelasi kemana? Gitu. Seperti itu. 3.1 kah atau 3 titik berapa? Nah, ini nih poin-poinnya di predecessornya itu. Nah, kemudian RAB. Nah, di RAB yang pernah Anda buat sebelumnya, Anda membuat RAB di proposal project Anda. Anda sudah membuat RAB sebelumnya. Ini Anda paparkan pula di sini, gitu. Anda paparkan pula di project di RAB-nya. Ya. Nah, baik, sampai di sini saja kuliah dengan saya manajemen proyek informasi yang berkaitan dengan manajemen project, atau kita sebut yang saya sebut di sini perencanaan manajemen project manajemen plan. Ini adalah seri yang kedua dari sebelumnya inisiasi project. Bagi Anda yang harapan saya Anda bertanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab langsung pertanyaan Anda. Semoga
apa yang saya jawab, apa yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk Anda, dapat Anda gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.